Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar dependensi manajemen ya. Sekarang kita belajar pilar yang terakhir yaitu root management. Nah, di sini ada pembahasan tentang routingnya si GetX ya. Nah, sekarang buka project teman-teman yang kemarin mungkin ya, yang sebelumnya kita punya dua page nih. Di mana page 1 kita menggunakan routing untuk next ke page 2 itu menggunakan navigator push page 2 gitu ya, material page root, dan ini sangat repot sebenarnya. Nah, kita coba akan buat aplikasi dari awal lagi. Kita hapus dulu semuanya, kita bersihin ya, semuanya kita hapus dulu. Sekarang kita import dulu materialnya ya, kita akan ulang dari awal. Kita import getnya juga, kemudian kita jalanin main function dengan merun suatu aplikasi, kita namain my app gini ya, sebuah kelas stateless saja, stateless my app. Sesimpel ini. Nah, kita nggak menggunakan material app, tapi kita menggunakan get material app karena buat routing manajemen perlu nih ya menggunakan get material app. Nanti saya jelasin kenapa dia perlu get material app buat di routing. Kita home-nya kita masuk ke home page aja. Simple sebenarnya home page. Nah, di sini kita buat sebuah page ya, page di mana kita buat home.dart ya, home.dart. Sesimpel ini aja dulu. Import material app, material dart, kita buat stateless, namain aja home page. Sesimpel ini. Kita returnnya scaffold dan kita pasang app bar. Ini kita kasih judul ya. Judulnya itu adalah home page. Sesimpel ini, atau enggak kita samain aja kayak gini. Home, atau enggak home aja deh. Home gitu ya. Nah, ini judul sederhana. Di sini tinggal kita kaitin deh. Kita import /page masuk ke home. Nah, simple seperti ini. Kita coba save. Ya, mungkin ini kita akan running dulu aja ya. Kita run, kita lihat nih hasilnya akan seperti apa nih. Kita coba cek dulu ya. Nah, tampilannya itu akan simple ya sebenarnya. Ada app bar doang nih. Nah, sekarang kita akan membuat suatu banyak button deh. Misalnya kita menggunakan di bodinya kita pasang list view. Kita kasih padding aja add inset 20, add inset all ya, 20. Kanan kiri atas bawah 20. Nah, kita pasang elevate button. Kita buat sebenarnya simple aja. Childnya itu sebuah teks. Di sini buat ngerouting ke P1, misal kayak gini. Simple aja. Nah, ini buat ke page 1, page 2 dan seterusnya ya. Jadi kita punya misalnya ada 4 deh. Kita punya ada 4, page 1, page 2, page 3, page 4. Nah, misalnya si simple ini. Ya, kita udah ada page 4 atau 5 deh. Ya, biar nanggung ya, nanggung page 5. Nah, dari 5 page ini ya sebenarnya kalau mau ngerouting kita harus punya page-nya dulu. Kita buat aja page-nya, page 1 misalnya kayak gini, page 1.dart. Ini kita import materialnya juga. Kita buat stateless saja page 1. Misalnya kayak gini ya. Di sini simpelnya scaffold aja. Kasih app barnya samain aja ya. Simple kayak gini, kita kasih title. Kita pasang kayak gini, cuman di sini kita namain page 1 misal kayak gini. Nah, mungkin di bodinya juga kita pasang enter, tulisannya teks ya, sama kayak gini, kita copy aja. Ini kita copy, kita pasang di sini. Nah, sesimpel ini aja dulu. Ini page 1, page 2-nya juga kita tinggal copy aja. Kita ganti page 2. Di sini kita ganti kelasnya jadi page 2 ya. Kalau mau bikin kayak gini itu kontrol Command D. Kalau di Mac OS Command D. Kalau teman-teman bisa Control D ya. Itu kalau nggak salah itu ada ekstensinya. Saya pakai Sublime Text Keymap. Nah, ini nih harus diinstal dulu nih. Ini asli dari Microsoft ya yang bikin. Jadi tambahin itu biar bisa Control D kayak gini. Atau tanpa ekstensi itu juga bisa. Saya nggak tahu, lupa ya. Nah, cobain aja. Nah, biar lebih cepat aja, ini page 2, ini kita copy, kita paste. Ini page 3. Page 3-nya kita ganti page 3. Oke, aman.
Sekarang kita punya page 4. Di sini kita ganti jadi page 4. Oke, aman. Kita tambahin lagi jadi page 5. Page 5. Oke, page 5. Sesimpel ini aja dulu. Kita punya 5 page. Ini kita close dulu semuanya ya. Nah, kita punya 5 page. Dari home ini mungkin kita tampilin 2 aja deh. Nah, ini kita nggak usah pakai button semua. Kita tampilin 2 aja. Dimana nanti page 1-nya ini kita akan arahin ke page 2. Caranya sebelumnya kita menggunakan navigator titik of context, terus kita menggunakan push ya. Nah, kita pasang routingnya ini adalah material page route. Nah, kita menggunakan material page route, dan di sini builder kita pasang kontrol spasi aja. Ternyata dia butuh konteks. Langsung pasangin ke page 1. Simpel ini ya. Kita coba save. Nah, jadi kayak gini nih. Ini cara navigasi menggunakan navigator ya. Nah, ini buat ke page 1. Nah, tinggal kita import aja. Kita import // page 1 dan kita import page 2 kalau mau ke page 2 ya. Nah, sesimpel ini. Jadi kalau kita udah import kayak gini, dia bakalan mengarahkan ke page 1 nih. Nah, kayak gini ya. Kita bisa back dan kita masuk ke page 1. Nah, page 2-nya belum kita pasang. Page 2 ini kita routing coba menggunakan getX, route management getX. Ada yang namanya get2 ya. Ada yang namanya get2. Jadi codingan sebanyak ini ya, sebenarnya bisa aja nih kalau kita ganti jadi page 2. Kalau kita save, dan dia bakalan bisa masuk ke page 2, aman ya. Cuman kita bisa menggunakan routingnya getX ya. Caranya adalah kita import dulu getnya ya. Import getnya. Kemudian kalau udah import getnya, tinggal pasang kayak gini, get titik to. Ya udah, sesimpel ini. Page-nya apa? Page-nya page 2. Ya udah, ini kita copy aja, page-nya page 2. Sesimpel ini ya. Jadi satu baris kode ini itu sama aja menghasilkan output codingan seperti ini. Nah, teman-teman pilih yang mana? Mau pakai route manajemennya getX atau mau pakai cara manual. Nah, ini sama. Kalau saya sih pakai ini ya, karena ini cepet banget gitu. Daripada kayak gini, mendingan kita routingnya pakai routingnya getX ya. Meskipun teman-teman nggak pakai state management getX, tapi pakai getX-nya buat routingnya aja tuh boleh ya sebenarnya. Aman ya. Oke. Kita coba restart, dan ini menghasilkan hasil yang sama. Kalau yang page 1 dia menggunakan push biasa, kalau yang page 2 dia menggunakan get2. Nah, kalau teman-teman hover, get2 ini dia sama aja kayak navigation push ya. Coba ini kita masuk ke page 1. Oke, bisa. Page 2, nah bisa juga. Jadi sama aja ya. Codingan ini sama aja menghasilkan codingan yang sesimpel ini. Oke, nah simpelnya sekarang adalah gimana caranya kita masuk ke home nih. Terus kita masuk ke page 1. Nah, kalau misalnya page 1 ini dia bisa back nih ya. Teman-teman lihat di sini. Di page 1 ini padahal kita nggak pasang leading. Kita nggak pasang leading buat icon button ini. Nah, gimana nih caranya? Dia biar kita hilangkan ya. Jadi secara default kalau misalnya kita menavigasi ke suatu kelas, ke page 1 misalnya, kita masuk ke kelas ini. Kalau di situ ada app bar, maka app bar ini akan mendeteksi kalau sifatnya dia di push, artinya masih ada layar belakangnya. Jadi kita masih bisa nih, layar home ini layar pertama. Kita masuk menggunakan push ya. Di sini kita klik. Nah, itu teman-teman cek nih. Nih, tuh. Nah, ini ada layar pertamanya itu adalah home. Kalau kita masuk, ini layar keduanya. Jadi dia mendeteksi bahwa di belakangnya itu masih ada satu layar lagi ya. Jadi kita bisa back. Nah, secara default si app bar ini mendeteksi bahwa ada layar belakangnya. Kecuali kita nge-pushnya menggunakan push replacement ya. Kalau kita menggunakan push replacement, replace ini kan menggantikan. Jadi page yang home ini akan digantikan dengan page 1 dan dia nggak dideteksi adanya page lagi ya. Kalau kita teman-teman coba restart dulu, kalau masuk ke page 2 masih bisa di back. Kalau misalnya kita masuk ke page 1 dengan menggunakan push replacement, maka dia akan nggak ada layar belakangnya nih. Kita nggak bisa back lagi ya. Nah, itu adalah penggantian. Jadi dia mengganti layar belakangnya menjadi page yang ini gitu. Nah, ini adalah
materi tentang push replacement. Bagaimana dengan push replacement kalau misalnya menggunakan getX? Bisa ya. Jadi misalnya nih kita coba balik lagi, kita balikin ya. Kita coba restart. Page 1 ini masuk masih bisa di back karena dia menggunakan push biasa. Kalau page 2 dia masih bisa di back karena dia menggunakan to ya. Menggunakan to ini sama aja kayak nge-push biasa. Nah, sebenarnya ada buat ngejadiin ini menjadi push replacement, yaitu dengan cara mengganti dia menjadi off ya. Jadi materinya di sini adalah get off. Get off ini adalah sama aja kayak push replacement. Kalau teman-teman cek, kita coba restart. Ini page 1 menggunakan push masih ada. Kalau page 2, nah ini sama aja kayak push replacement, nggak bisa di back ya. Jadi teman-teman bisa cek kalau misalnya menggunakan to itu push biasa. Kalau menggunakan off ini adalah kita menggunakan push replacement. Nah itu bedanya ya. Kalau state management getX seperti itu. Nah sekarang PR-nya adalah kita menggunakan to aja deh biasa ya, biar bisa di back ya. Jadi di sini P1 masuk. Nah kita mau menghilangkan app bar-nya dia nih. P1 masuk ya menggunakan push. Dia secara default si app bar ini mendeteksi bahwa ada layer di belakangnya. Makanya dia dikasih icon button. Kalau misalnya nggak mau dikasihin itu, nah itu kita bisa menggunakan size box ya di leadingnya. Jadi kita save aja, nanti dia bakalan hilang sendiri. Sebenarnya dia masih bisa di back ya. Cuman kita mau menghilangkan leadingnya aja. Cara ngakalinnya kayak gini ya. Oke, nah sekarang buat backnya gimana? Kalau di Android kan ada button back ya. Kalau di iOS mungkin bisa digeser kayak gini. Nah, cuman kita mau bikin icon buatan di sini. Icon buatan ya di sini. Kita mungkin refraktor aja, klik kanan. Refraktor nih, saya pakai shortcut ya. Di sini kita pasang kolom, main aksisnya kita pasang di tengah-tengah aja. Kemudian kita pasang button deh. Elevate button. Ini samain aja deh kayak yang ini buttonnya. Ini kita copy. Ini kita pasang di sini. Ini tulisannya back gitu ya. Back. Simple ya sebenarnya. Nah, ini kita menggunakan pop ya. Jadi kalau pop itu nggak perlu ada ininya, kita langsung pop kayak gini aja. Simple ini ya. Jadi di P1 ini kita bisa back karena dia sifatnya push ya. Jadi kita bisa back, kita klik. Nah, ini kembali ya ke home, ke layar sebelumnya. Kita menggunakan pop. Sebenarnya codingan ini itu ada getX-nya. Caranya adalah kita import dulu getX-nya, jangan lupa. Get dart. Ini kita tutup, kita menggunakan get titik back. Sesimpel ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngepop atau kembali, kita tinggal tulis get back aja. Sesimpel ini ya. Jadi kita masuk ke page 1, kita back. Nah, ini udah bisa. Jadi get back ini sama aja kayak navigator konteks pop juga. Jadi buat ngeback dia. Sesimpel ini ya. Jadi kita udah kenalan sama get back, get to, sama get off ya. Nah, sekarang PR-nya adalah sebelum kita menggunakan name ya, sebelum kita menggunakan name, ini masih ada lagi nih of all nih. Apa nih of all ya? Di sini of all itu ibaratnya gini. Kita masuk ke page 2 ya, kita masuk ke page 2. Nah, di page 2 ini bisa next lagi. Misalnya kita coba copy lagi nih buttonnya. Kita masuk di page 2 ini sama kayak page 1 deh. Jadi ada body-nya, ini kita copy ya. Di page 2 ini body-nya kita miripin, kita kasih kolom, ini page 2. Kemudian dia bisa next ya. Next-nya dia masuk ke page 3 maksudnya. Next gitu ya. Nah, ini kalau mau next kita menggunakan routing getX saja biar lebih simple. Get titik to, kita masuk ke page 3. Sesimpel ini ya. Jangan lupa diimport nih. Karena kita udah punya page-nya, kita tinggal import aja. Sesimpel ini. Jadi page 2 bisa next masuk ke page 3. Ini kita bisa back, kita bisa back. Jadi page 2, page next ke page 3, kita bisa next lagi ya. Jadi di sini body-nya kita copy lagi aja. Page 3 kita masuk ke page 4 ya. Page 3 kita masuk ke page 4 ya. Di sini jangan lupa import get-nya sama import kelas buat page 4-nya. Nah, sesimpel ini.
Kalau buat ke 5 mungkin dari page 4 ini kita refractor ya. Kita kasih kolom lagi, kita main axis alignment center. Kita pasang elevate button. Oh, page mau masuk ke page 5 ya. Page 5 kita samain aja, kita next ya. Kita paste di sini. Oh, kita butuh get ya. Port get, dan kita butuh page 5 di sini, page 5. Dari page 4 ke page 5. Kita import di sini, import /page 5. Nah, sesimpel ini ya. Nah, jadi pas dia masuk ke page 3, page 4, masuk ke page 5. Back, dan back. Nah, ini udah bisa nih ya. Kita coba close dulu, kita rapihin. Jadi idenya adalah gimana caranya penggunaan of all ini. Of all itu adalah dari page 5, kalau misalnya kita mau back sampai ke home ya. Kalau ini kan page 2 masuk, page 3, page 4. Kita next ke page 5. Coba page 5 ini kita pasangin dia sebuah button deh ya. Dia samain aja kayak gini. Di body-nya kita copy, di page 5 sama. Cuma bedanya adalah dia page 5 ini bukan next, tapi dia back to home. Back to home langsung ya. Back to home langsung. Nah, ini langsung nih, langsung ya. Sifatnya adalah langsung nggak pakai lama pindah ke page 4 nih. Kan biasanya kan kita get back ya. Get back kayak gini. Nah, cuman import dulu getnya. Kita import. Nah, misalnya kayak gini. Kalau misalnya kita back biasa, kita cut dulu ya. Kalau misalnya kita back biasa, kita coba restart. Ini kita masuk ke page 2, page 3, page 4, page 5. Kalau kita get back biasa, dia masuk ke page 4 nih ya. Dia backnya itu cuman 1 kali ya. Gimana caranya kita langsung ngeback semuanya ya. Kita langsung back semuanya sampai ke home. Nah, itu kita bisa menggunakan of all. Nah, sesimpel ini ya. Kita hanya menggunakan get of all. Page-nya. Nah, page-nya ini kita butuh masukin home page. Ya, kita mau sampai home gitu. Kita coba tick slash ke home-nya, kita save, coba kita restart. Kita masuk ke page 2, ke page 3, ke page 4, ke page 5. Kalau kita back ini, itu langsung masuk sampai ke home ya. Kita enter, nah ini langsung back sampai home. Jadi ini di home ini udah layar pertama lagi. Dia nggak ada layar sebelumnya ya. Itu adalah get of all. Get of all ini nggak mesti harus ke homepage ya. Misalnya kita masuk ke page 2, ke page 3, ke page 4, ke page 5. Misalnya back ini kita mau back, ada banyak nih backnya. Kalau ini back home misalnya. Kemudian kita bisa back ke page 1. Page 1 ini bisa tinggal kita panggil aja di sini. Page 1. Oh sorry. Page 1 ini nggak ada di routing kita ya. Jadi gini. Di sini kan kita masuk ke page 2. Jadi awal-awal page 2, page 1 ini belum dimasukin ke dalam bagian layer ini ya. Jadi kita nggak bisa langsung back ke page 1. Kita langsung ke page 2 bisa, karena dia masuk ke page 2 dulu, ke page 3, ke page 4, ke page 5. Nah, pas kita klik back to page 2, maka dia akan back sampai dia mendapatkan page 2. Nah, itu baru bisa ya. Jadi page 1 itu nggak bisa karena dia nggak ada di dalam layer. Dia langsung page 2. Nah, kalau page 2 bisa nih. Back to page 2 gitu ya. Page 2 kita import lagi. Di sini adalah page, misalnya kita page 2 kayak gini ya. Page 2. Kalau mau back ke page 3 juga bisa. Jadi kita sampai page 3 aja. Page 3 mau, ya udah ya. Kita coba save. Page 3-nya juga kita import nih. Sesimpel ini. Kita coba restart ya. Apakah dia bisa? Jadi page 1 ini layernya terpisah ya. Ini kita back biasa ya. Page 2 masuk ke page 2 langsung. Nah, di sini layernya langsung ke home. Dia nggak ada page 1 dulu. Karena dia terpisah nih. Ya, layar page 1 itu kita nggak bikinin. Page 2 masuk
ke page 3. Jadi kalau misalnya page 3 ini layer yang ketiga nih. Ya, yang sebelumnya adalah layer page 2. Yang sebelumnya lagi itu layer home. Kayak gitu ya. Kalau kita next ke page 3, kita next lagi ini masuk ke page 4. Sebelumnya itu adalah page 3 ya. Kita next lagi masuk ke page 5 ya. Sebelumnya itu adalah page 4. Kalau kita back ke page 3 langsung, nah itu langsung ke page 3 ya. Jadi sebelumnya itu kita menggunakan off all ya. Jadi gini teman-teman. Kalau kita menggunakan off all, itu kita akan mempush replacement semuanya sampai ke layer pertama. Jadi gini ya. Di sini itu nggak ada back lagi page 3 karena dia udah layer paling bawah. Ini kita nggak bisa lagi nih back ya. Jadi penggunaan off all ini kita akan menghapus semuanya, semua lapisan ya. Kita masuk ke page 2. Ini kan ada lapisan home, lapisan page 2, masuk lagi lapisan page 3 ya. Masuk lagi lapisan page 4 ya. Masuk lagi lapisan page 5. Oke. Kalau kita back to page 3 menggunakan off all, maksudnya adalah kita back nih sampai page 3 masih di back lagi karena masih ada layer, masih di back lagi. Nah, ini baru menggunakan off all. Jadi kita hapus semuanya, kita kembali ke dasar dan kita menggunakan push replacement masuk ke page 3. Jadi ini adalah layer pertamanya dan dia nggak bisa di back lagi. Nah, itu kalau menggunakan off all ya. Contohnya kayak gini. Jadi page 3 diklik, dia langsung di back sampai ke home, langsung dia routing ke page 3 menggunakan push replacement dan dia nggak bisa di back lagi nih. Tuh, kayak gitu ya. Itu adalah off all ya. Jadi dia menghilangkan semuanya, langsung masuk ke page-nya. Berarti ke page 1 bisa. Kalau sifatnya seperti itu ke page 1 bisa ya. Ini back to page 1, ini langsung push replacement ya berarti ya. Push replacement nanti endingnya adalah push replacement gitu. Jadi di sini dia langsung push replacement ya. Ini juga push replacement. Back to home itu langsung push replacement ya, karena kita menggunakan off all. Coba kita restart, kita masuk ke page 2, masuk lagi, kita pindah ke page 1 bisa. Ke page 1. Oh sorry, ini page 1 ini masih ke page 2 nih, kita belum ubah ya. Page 1 kita import dulu. Oke, aman. Harusnya dia coba restart. Kita masuk ke page 2 dulu. Next. Pindah ke page 1 bisa ya, tapi ini nggak bisa ada backnya karena dia di push replacement ya. Hati-hati penggunaan push replacement ini karena dia akan menghilangkan layer semuanya ya. Penggunaan off all ini hati-hati ya. Nah, itu adalah konsep dari get back, ini buat kembali, get to itu buat nge-push, get off ini buat push replacement. Kalau off all ini akan menghapus seluruh layer di bawahnya dan dia langsung push replacement ke suatu page-nya. Nah, itu adalah perbedaan semuanya. Nah, kalau menggunakan nama, ini akan seperti apa? Kita mungkin akan bahas di pembahasan selanjutnya aja.